warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, tim LK bersama teman-teman akan mengeksplor sebuah tempat yang terdapat di Desa Patimuan, yaitu kita akan mengeksplor sebuah jongor sungai Kali Citandu atau Sungai Citandu, yang jongor sendiri dalam bahasa Indonesia disebut adalah sebuah tanjung. Konon ceritanya, menurut kepercayaan masyarakat dan beberapa informasi dari narasumber, bahwa di jongor sungai ini seringkali terjadi penampakan dan banyak sekali cerita-cerita legenda atau mitos dari masyarakat. Seperti apa penelusuran kita? Mari kita ikuti bersama. Sekarang posisi saya sudah tepat di pinggir sungai ya, atau di jongornya sendiri. Di sini kita melihat sebuah gubuk ya. Gubuk ini sendiri sering digunakan beraktivitas oleh para nelayan pencari kerang. Mereka melakukan aktivitasnya seperti merebus kerang itu di sini. Dan menurut cerita dari beberapa warga, seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini sering terjadi penampakan. Tapi sebelumnya saya kasih informasi buat teman-teman bahwa di sini kita udah sepakat dengan narasumber dan warga bahwa kita nggak bisa nyebutin sosok seperti apa yang muncul di sini. Mungkin saya pribadi hanya bisa ngasih tahu di mana sosok itu sering muncul, dan salah satunya adalah tempat ini yang sekarang posisi kita ada di gubuk ini. Ini adalah sebuah tempat yang saya bilang tadi digunakan sering beraktivitas para nelayan ya, yang mencari kerang. Mereka merebus di sini dan sering kali terjadi penampakan makhluk halus yang sedang duduk di sini. Ya, di tempat ini, gubuk ini, kalau pada malam hari memang ya seperti yang pemirsa lihat sendirilah, pada malam hari memang sangat sunyi, dan di sini sering kali terjadi atau muncul sesosok makhluk halus, mungkin lebih banyak dari yang saya pikirkan, karena sebelumnya memang karena tempat ini juga sudah mengandung banyak mitos atau kepercayaan dari masyarakat. Ada satu cerita legenda yang sangat fenomenal di jongor ini, bahwa disebutkan selain makhluk halus itu sendiri seringkali muncul sesosok hewan air ya, itu yang sangat fenomenal. Itu seringkali muncul di sebelah sana. Tapi sebelum kita ke arah sana, mungkin kita eksplor dulu dari sini, karena di rumpun bambu ini seringkali terjadi penampakan beberapa sosok makhluk halus ya. Mungkin ada beberapa nelayan yang mungkin sudah pernah tahu atau ngalamin sendiri bahwa mereka sering melihat penampakan di sini. Ini sendiri adalah Sungai Citandu yang terletak di Desa Patimuan, yang seperti sebelumnya pernah tim Lurah Korea Explore, cuman ini beda tempat lagi, dan tentunya juga beda cerita atau beda mitos-mitosnya lagi. Dan mungkin dari beberapa tempat di sungai ini, dan inilah yang paling cerita yang paling melegenda. Pemirsa bisa lihat di sini banyak sekali pohon pisang dengan beberapa tumbuhan yang sangat memang sudah seperti biasa tidak terawat. Banyak sekali bermunculan makhluk-makhluk halus di sini. Yang paling fenomenal seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa di sini seringkali muncul penampakan berupa hewan ya. Saya sendiri sebenarnya ingin menyebutkan apa itu hewan seperti apa, cuman ya karena untuk menjaga dan sesuai kesepakatan mungkin saya nggak bisa menyebutkannya seperti apa, tapi saya akan menunjukkan di mana tempat-tempatnya. Ini ya. Oke, ini memang posisinya nggak jauh dari airnya, banyak sekali. Kita akan menuju ke tempat mungkin lewat sana ya. Kita akan menuju ke bantaran sungai sendiri, ke jongornya. Ini dia pemirsa, tempat yang sangat akan mitos-mitosnya atau cerita legendanya, bahwa di jongor ini sendiri punya nama istilahnya warga ngasih nama di sini adalah jongor apa ya, jongor tembol. Iya, jongor kaki tembol atau Kedung Sarjono.
menurut masnya seperti itu, bahwa di gedung ini ya, di sini tepatnya pemirsa bisa lihat, kalau misalnya bisa ngesut langsung ya. Oke, langsung banyak sekali perahu-perahu yang ditinggalkan oleh para nelayan setelah beraktivitas. Disinilah yang sering muncul penampakan berupa hewan air atau buaya putih. Buaya putih itu sendiri sangat melegenda di kalangan masyarakat. Di Jangor Tembol ini seringkali muncul penampakan buaya putih, dan bahkan disebutkan oleh beberapa narasumber pada malam tertentu, entah itu siang entah itu malam, seringkali muncul penampakan sebuah payung ya, payung yang mengembang di tengah-tengah sungai. Sungainya bisa maksudnya kamera bisa ke sana ya Mas ya, mungkin sampai enggak? Kita turun coba. Kita coba turun. Oke. Oke, beberapa tumpukan botol yang ditinggalkan oleh para nelayan di sungai inilah. Kita cari rongsok. Ya, disinilah yang sering muncul penampakan buaya putih itu sendiri. Sangat melegenda. Konon ceritanya penampakan itu sendiri yaitu dari sini pemirsa bisa lihat sendiri, dari arah sungai ini dengan air yang sangat keruh ya. Dari sini itu muncul penampakan hewan yang saya tadi sebutkan, buaya itu. Dari arah sini dia berenang ke arah kanan. Dan untuk payung yang saya jelaskan di mana munculnya payung itu, payung yang mengembang itu muncul adalah tepatnya di tengah-tengah sungai ini, menurut beberapa narasumber ya. Narasumber sendiri nggak hanya mengetahui mitos atau legenda, tapi mereka juga persis melihatnya di sini. Dan lagi ada di sini ke arah sana ya, untuk ya kita bisa mungkin lebih berhati-hati lagi. Ada lagi satu fenomena, yaitu tentang kemunculan sebuah hewan moa atau seperti sidat yang besarnya hampir seukuran pohon pinang. Di sebelah sana kita mungkin bisa ke tempatnya. Oke. Dan untuk yang tadi saya sebutkan, moa yang sering muncul, dan moa itu menurut warga sering muncul hanya saat hewan itu melakukan sebuah perkawinan. Moa itu sendiri konon ceritanya ukurannya hampir sebesar pohon pinang, tapi sayang sekali kita nggak bisa ke sana karena kondisi debit air juga sedang naik tinggi ya, lumayan. Maju. Mungkin kita nggak bisa ke sana. Kita lihat sendiri. Kita bisa lihat pohon. Itu pohon apa ya Mas ya? Pohon lo. Ini pohon lo ya. Ya mungkin kejangkau nggak ya? Mohon maaf kalau kameranya nggak bisa menjangkau sampai sana, karena kita juga keterbatasan penerangan. Mungkin next time kita mempersiapkan alat yang lebih canggih lagi. Doain aja, makanya kalian jangan lupa subscribe, like, share, komen, biar karena kesuksesan channel kita juga dari kalian juga, dari doa kalian juga. Oke, lanjut ke topik kita tentang sebuah penunculan moa itu yang muncul hanya ketika si hewan itu sedang melakukan perkawinan. Untuk pohon lo ini sendiri ya, pohon ini sendiri adalah sebuah legenda. Soalnya di sini saya pribadi punya cerita. Waktu dulu saya pernah mancing bersama abang saya di sini, saya pernah mendapati seseorang yang nggak tahu sih saya bisa menyebutkannya atau enggak, tapi pemirsa, sebelumnya saya mohon maaf, kamera tadi kita cut sebentar karena memang ada sedikit gangguan teknis ya.
lanjut lagi ke pembahasan kita tentang yang saya ceritakan tadi, bahwa saya punya sebuah pengalaman di antara pohon lo ini. Waktu dulu kecil saya bersama bang saya memancing, saya melihat seorang bapak yang sedang mencari kepiting ya. Waktu itu kita tanya, itu kepiting buat apa? Jadi kita bantu nyari. Tapi pas kita coba bantu, malah tiba-tiba si bapak itu makan kepiting itu secara mentah-mentah, dan itu mengejutkan kita sehingga kita lari. Itu satu sebuah pengalaman yang sangat mengerikan buat saya. Dan melihat lagi dari posisi, kalau buat teman-teman yang pengen tahu di mana sih bang si moa itu ada hewan yang katanya sebesar pohon pinang, kita tidak bisa menjangkau tempat itu karena teman-teman tahu kondisi air di sini sedang keruh dan debit air sudah mulai tinggi. Itu mungkin bisa sangat membahayakan buat kita semua ya, para kru LK. Kalau tempatnya sendiri letaknya ada di balik pohon itu sebelah sana, tapi sayang sekali kita nggak bisa menjangkau karena kondisi ini seperti kayak kebun yang nggak terawat, jadi sangat rindang dan nggak mungkin kita untuk menjangkau ke sana. Mungkin seperti itu saja yang saya ceritakan dengan yang saya bahas tadi tentang penampakan hewan air itu sendiri yang muncul tiba-tiba dari arah sana. Beberapa warga masyarakat sekitar pernah ada yang benar-benar menjumpainya hewan itu dari arah sana. Kamera bisa tag ke sana ya, syuting ke sana. Oke, si hewan dari arah sini dia berenang ke arah sana. Dan di balik pohon lo ini ada hewan yang saya tadi bilang jenis moa, atau kita bahasa sehari-hari seperti belut, seperti sidat, hanya saja ukurannya tidak normal ya, alias besar. Dan itu hewan muncul ketika hanya melakukan sebuah perkawinan, hewan itu baru muncul. Terus lagi payung yang saya ceritakan tadi ya, buat teman-teman ingat-ingat lagi, payung itu yang tepatnya di sini di tengah-tengah muncul sebuah payung yang mengembang, entah itu payung dari mana ataupun apa. Dia tegak berdiri ya mas ya. Payung itu kata narasumber kita muncul dengan tegak berdiri, dan memang itu sangat di luar logika. Oke, mungkin kita bisa ke arah sana. Mungkin sebelumnya buat teman-teman, buat pemirsa ya, sebelumnya saya mohon maaf, saya explore di tempat ini, saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Dan jika ada yang menonton ataupun pemirsa ada yang tahu dengan kisah itu, atau saya salah ngomong, salah ucap, ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon maaf, kami tidak ada menyinggung. Mungkin karena sedikit informasi yang kami terima sehingga kami salah paham ataupun apa, ya mohon dimaafkan. Karena kita juga mengeksplor, bukan hanya eksplor ya, kita benar-benar nyari dari narasumber, dan sesuai kesepakatan kita memang tidak bisa menyebutkannya. Sebelumnya nggak tahu, mungkin karena saya salah tadi, saya bilang menyebutkan yang harusnya nggak bisa disebutkan. Tiba-tiba tadi asal teman-teman tahu, kamera sempat dikat, yaitu pas ketika dari atas sana saya bersama teman-teman turun dengan membawa kamera dan bernarasi, itu tiba-tiba handphone saya berbunyi, padahal handphone saya dalam keadaan mati, tiba-tiba berbunyi, dan itu mengejutkan buat saya. Mungkin itu satu pertanda bahwa yang di sini itu udah nggak nyaman sama kita. Tapi sekali lagi kita kesini datang sebelumnya dengan assalamualaikum, dengan izin, kita nggak ada niat untuk mengganggu, hanya kita mengeksplor sebuah tempat. Seperti biasa kita kenalkan sama teman-teman, dan video yang kita sajikan, apapun video yang kita sajikan, semuanya real tanpa rekayasa. Dan mungkin saya tegaskan sekali lagi, karena banyak komentar kalau teman-teman nanya bang nggak ada hantunya dan lain sebagainya, kita memang bukan eksplor ke arah situ, kita eksplor ke sebuah tempat. Terus tadi dari saya kurang tahu itu dari siapa, ada yang komen bang Ramadan tetap eksplor nggak? Kita tetap eksplor, insya Allah, doanya aja Ramadan kita tetap eksplor. Buat yang nanya kontak person dan official channel, kita sedang mempersiapkannya. Nanti kalau itu udah kita buat, nanti kita publikasikan. Kalau yang ada pengen dekat lagi dengan para kru LK, ada. Nanti kita bikin itu supaya kalian yang penonton setia LK bisa lebih dekat dengan kita. Dan satu lagi komen yang menurut saya ya bikin saya senyum, saya senang, yaitu karena komen positif kalian.
Tapi apapun itu adalah membuat apapun yang kalian katakan itu menjadi semangat buat kita. Dari beberapa subscriber atau beberapa komen itu membuat kita bersemangat untuk membuat konten yang lebih menarik. Makanya saya selalu bilang, tinggalkan kritik dan saran kalian karena itu sangat membantu buat kita ya. Satu lagi komen yang menarik yaitu pas ditanya, "Bang, kru LK ada yang jomblo nggak?" Ada di sini. Tenang, jangan khawatir. Kita di sini aslinya semuanya orangnya welcome. Jadi nggak usah khawatir. Kita kru LK di sini semuanya sangat baik, sangat enakan. Nanti kita siapkan kontak person sama official channel buat kalian. Mungkin cukup sampai di sini explore kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan buat penonton. Dan jangan lupa like, share, subscribe, tinggalkan kritik dan saran. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.